Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai persamaan diferensial linear ORDN ya. Dimana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas mengenai persamaan diferensial linear ORD1 ya. Jadi untuk bagian atau untuk kesempatan kali ini kita akan membahas PD linear dengan orde yang lebih tinggi ya. Jadi sebagai bagian yang pertama yaitu teori dasar persamaan linear ORDN. Jadi pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu definisinya, yaitu jadi definisi. Jadi ini sebagai definisi daripada PD linear ORDN ya, yaitu persamaan diferensial linear ORDN ya. Jadi persamaan diferensial linear ORDN dengan variabel terikat, jadi dengan variabel terikat Y dan variabel bebas X ya, dapat ditulis titik 2, yaitu A0X dikali turunan ke N Y terhadap X ditambah dengan A1X dikali turunan N kurang 1 Y terhadap X ya, lalu ditambah dan seterusnya hingga fungsi AN kurang 1 X ya dikali turunan pertama Y terhadap X ditambah, kita lanjutkan pada bagian bawah suku yang terakhir ANX, jadi fungsi ANX dikali dengan Y. Nah ini dia sama dengan ruas kanan yaitu fungsi fx ya. Jadi ini bentuk umum daripada PD linear ORDN. Jadi keterangannya di mana fungsi A0, fungsi A1 dan seterusnya sampai fungsi AN dan fungsi F sendiri ya, ini masing-masing kontinu. Jadi masing-masing kontinu dalam interval A sampai B ya. Jadi fungsi A0 sampai fungsi N dan fungsi F itu semuanya merupakan fungsi yang kontinu dalam interval ini A sampai B, dan nilai daripada A0x itu tidak sama dengan 0. Ini berlaku untuk setiap X dalam interval tersebut, yaitu dalam interval A sampai B. Oke. Jadi ini definisi daripada persamaan diferensial linear ORDN, di mana variabel bebasnya adalah variabel S dan variabel terikatnya adalah variabel Y. Jadi perhatikan bentuk umum ini sebagai bentuk umum daripada PD linear ORDN. Untuk bagian ruas kiri itu hanya memiliki dua bentuk, yaitu sebagai bentuk yang pertama bahwa fungsi A0 sampai fungsi AN kurang 1 itu dikalikan dengan turunan-turunan dari Y, mulai dari turunan ke N sampai turunan pertama. Sementara untuk suku terakhir dari ruas kiri bahwa fungsi AN itu dikalikan dengan Y. Jadi perhatikan bentuknya bahwa fungsi yang dikalikan dengan turunan-turunan daripada Y maupun Y sendiri itu dia merupakan fungsi dalam variabel X. Artinya pada bagian ini itu tidak ada perkalian antara variabel Y dengan turunannya. Yang ada itu hanya perkalian antara fungsi dalam variabel X ya dengan turunan daripada Y. Begitupun dengan fungsi dalam variabel X dikalikan dengan fungsi dengan Y pangkat 1 ya. Jadi perhatikan untuk bentuk ruas kiri. Nah sementara untuk bentuk pada ruas kanan itu hanya terdiri dari fungsi dalam variabel X, dalam hal ini adalah fungsi fx
ya. Di mana dalam bentuk umum ini itu disyaratkan bahwa fungsi A0, A1, AN sampai N ya. Jadi A0, A1, A2, A3 sampai N, dan fungsi F itu sendiri semuanya itu kontinu dalam interval A sampai B, dan nilai daripada A0, A0x itu tidak sama dengan 0 untuk setiap x dalam interval tersebut. Jadi karena ini merupakan PD linear order n, maka turunan tertinggi dari bentuk ini adalah turunan ke n, sehingga pada bagian ini tidak boleh 0 karena harus memuat turunan tertingginya itu adalah turunan ke n. Jadi A0 nya itu tidak boleh 0 ya. Nah, sebagai tambahan untuk istilah-istilah yang kita gunakan dalam definisi ini, bahwa jadi untuk yang pertama untuk penyebutan bahwa A0, A1 dan seterusnya sampai AN itu biasa disebut sebagai koefisien ya, koefisien ya. Jadi ini disebut sebagai koefisien. Jadi A0, A1 sampai AN itu biasa disebut sebagai koefisien, di mana di sini fungsi A ini ya, A0 sampai AN ini itu merupakan fungsi dalam parabol X atau bisa juga konstan ya. Perhatikan, jadi A0, A1 sampai AN itu bisa memuat parabol X atau dia berbentuk konstan. Itulah yang kita sebut sebagai koefisien. Sementara untuk fungsi F yang terletak pada ruas kanan itu biasa disebut suku non homogen ya. Jadi untuk bentuk pada ruas kanan, dalam hal ini kita simbolkan sebagai fungsi F, itu disebut sebagai suku non homogen ya. Jadi itu mengenai pemberian nama untuk fungsi-fungsi yang digunakan. Nah, selanjutnya ada dua kondisi bahwa ketika suku non homogennya yaitu fx ya, itu dia sama dengan 0, maka kita namakan, disebut, jadi langsung saja. Jadi ketika fx itu sama dengan 0, artinya dari bentuk umum ini ruas kanan sama dengan 0, maka PD itu disebut persamaan diferensial linear homogen ya. Jadi persamaan diferensial linear homogen orde n. Jadi perhatikan untuk bagian yang kedua ini, jika ruas kanan di sini sama dengan 0, maka PD ini disebut sebagai PD linear homogen orde n. Nah, dan yang kedua, jika fx itu bentuknya dia tidak sama dengan 0, jadi jika bentuknya tidak sama dengan 0, maka PD itu disebut PD linear ya, PD linear non homogen orde n ya. Jadi jika dalam PD itu bahwa ruas kanan itu dia memuat parabol x, jadi ingat untuk ruas kanan itu jika dia memuat parabol maka hanya parabol x. Jadi jika dia memuat parabol x, artinya bentuknya tidak sama dengan 0, maka PD ini disebut sebagai PD linear non homogen ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya mengenai persamaan bagaimana bentuk daripada persamaan diferensial linear orde n, misalkan kita diberikan contoh ya. Jadi sebagai contoh mengenai persamaan diferensial linear orde n, misalkan contohnya sebagai contoh satu, misalnya x dikali turunan ketiga y terhadap x ya, kemudian ditambah misalnya di sini sin x, dan ini contoh bentuk satu ya, contoh satu, dikali turunan kedua y terhadap x, kemudian ditambah 2 kali turunan pertama y terhadap x, ditambah misalnya di sini 3y, ini dia sama dengan cos x ya. Nah, misalkan ini PD yang pertama, jadi perhatikan apakah ini termasuk PD linear atau bukan ya. Jadi perhatikan di sini dia untuk ruas kiri ya. Pertama kita perhatikan ruas kiri, bahwa turunan tertingginya itu untuk y sendiri adalah turunan ketiga. Jadi nanti ini terbentuk PD
orde 3 ya, karena turunan tertingginya dari bentuk ini itu adalah dia sampai turunan ketiga. Nah, sekarang perhatikan di sini, kita cek satu persatu untuk setiap suku penjumlahan untuk ruas kiri. Pertama untuk bagian ini, ya, di sini turunan ketiga y dikalikan dengan x, artinya fungsi dalam parabola x. Berarti untuk suku ini terpenuhi. Yang kedua, ini lagi, turunan kedua y dikalikan dengan min sin x. Nah, di sini juga turunan y, ya dalam hal ini adalah turunan kedua, itu dikalikan dengan fungsi dalam parabola x, berarti itu terpenuhi ya. Jadi ingat bahwa turunannya itu dikalikan dengan fungsi dalam parabola x ya. Terus yang berikutnya di sini, di sini turunan daripada y dikalikan dengan 2, dikalikan dengan konstan. Dalam hal ini dia terpenuhi ya. Jadi baik dia memuat parabola x maupun dia dalam bentuk konstan, itu memenuhi bentuk umum PD linear ya. Jadi di sini dy turunan y terhadap x itu dikalikan dengan konstan, itu terpenuhi. Kemudian untuk y yang pangkat 1 ya, jadi untuk y nya sendiri ini y pangkat 1 ya juga dikalikan dengan konstan. Nah, itu juga terpenuhi. Berarti untuk ruas kiri dia memenuhi. Nah, sementara untuk ruas kanan sama dengan cos x. Sesuai dengan bentuk umum bahwa ruas kanan itu sama dengan fx, artinya f itu fungsi dalam parabola x. Berarti dalam hal ini fx nya adalah cos x. Seperti ini juga terpenuhi karena hanya memuat parabola x saja untuk bentuknya ya pada ruas kiri ini, jadi cos x. Sehingga jika dituliskan unsur-unsur daripada persamaan diferensial ini bahwa fungsi A0 dalam parabola x itu, jadi untuk pemberian fungsi A nya itu kita mulai dari sini, mulai dari A0 ya. Jadi A0 nya itu adalah x, kemudian kita lanjut untuk A1x itu bagian ini fungsi yang dikalikan dengan turunan kedua ya. Jadi ini untuk turunan ketiga A0 kita urut ya. Jadi untuk A1 kita ambil fungsi yang dikalikan dengan turunan kedua setelah turunan ketiga ya. Berarti ini adalah min sin x. Kemudian fungsi berikutnya A2x, yaitu jadi ini tadi untuk fungsi yang dikalikan dengan turunan kedua, berarti ini adalah fungsi yang dikalikan dengan turunan pertama. Dalam hal ini adalah dia merupakan fungsi konstan, yaitu A2. Kemudian yang berikutnya lagi fungsi A3x ya. Itu karena ini sudah fungsi yang dikalikan dengan turunan pertama, berarti A3 itu adalah fungsi yang dikalikan dengan y. Dalam hal ini dia sama dengan 3. Jadi di sini kita melihat bahwa A2 dengan A3 itu merupakan konstan. Itu dapat dianggap sebagai fungsi dalam parabola x ya. Nah, sementara untuk fungsi dalam pada ruas kanan yaitu fx, dia sama dengan cos x. Jadi kita perhatikan dari fungsi A0 sampai A3 ini itu tidak memuat parabola y. Begitupun untuk fungsi fx itu juga tidak memuat parabola y, sehingga PD di atas ya, sehingga PD di atas dapat dikatakan sebagai PD linear karena ruas kirinya ruas kanannya itu dia tidak sama dengan 0 cos x ya. Jadi bentuknya tidak sama dengan 0, maka itu disebut sebagai PD linear non homogen ya. PD linear non homogen orde. Kita lihat turunannya yang tertinggi dalam hal ini adalah turunan ketiga, berarti turunan ada PD linear non homogen orde 3. Jadi ini merupakan PD linear orden PD linear non homogen orde 3 ya. Nah, jadi perhatikan kembali bahwa suku-suku pada ruas kiri itu bahwa turunan daripada y, turunan daripada y maupun y sendiri itu setiap sukunya itu dia memiliki bentuk bahwa turunannya itu hanya dikalikan dengan fungsi dalam x atau dikalikan dengan konstan. Jadi jika bentuknya berbeda daripada persyaratan itu, maka itu tidak termasuk sebagai PD linear yang orde n ya. Nah, sebagai contoh yang kedua, misalnya kita diberikan soal kita diberikan persamaan diferensial, yaitu misalnya 3 kali turunan kedua y terhadap x ya, kemudian e pangkat x dikali turunan pertama y terhadap x ditambah dengan xy ya. Misalnya ini sama dengan 0. Oke, jadi kita tinjau kembali dari bentuk ini. Kita perhatikan untuk ruas kiri di sini turunan tertinggi adalah turunan kedua.
di mana turunan kedua Y terhadap X dalam hal ini dikali 3 berarti terpenuhi ya. Kemudian suku yang kedua turunan pertamanya terhadap X itu dikali dengan E pangkat X fungsi dalam parabola X itu juga terpenuhi. Suku yang terakhir yaitu Y pangkat 1 dikalikan dengan fungsi X, artinya dalam parabola X, berarti ini sudah terpenuhi ya. Jadi ingat bahwa setiap turunannya itu tidak dikalikan dengan parabola Y, artinya dia hanya boleh dikalikan dengan konstan atau fungsi dalam parabola X. Begitupun dengan Y sendiri ini, Y pangkat 1 ini, dia juga di sini hanya boleh bilangan konstan atau fungsi dalam parabola X. Oke, jadi untuk bagian ruas kiri terpenuhi, sementara untuk ruas kanan itu tidak muncul parabola Y. Ini sama dengan 0, artinya fs-nya sama dengan 0. Jadi itu terpenuhi, itu dianggap sebagai fungsi dalam parabola X ya. Jika bentuknya konstan seperti ini atau 3 ini, maka itu dianggap sebagai fungsi dalam parabola X, berarti terpenuhi. Jadi jika unsur-unsurnya dituliskan bahwa fungsi A0, jadi A0 itu kita ambil fungsi yang dikalikan dengan turunan tertinggi dari dalam hal ini adalah turunan kedua, berarti A0 nya sama dengan 3. Kemudian kita urut fungsi A1X, karena ini sudah fungsi yang dikalikan dengan turunan kedua, berarti A1 merupakan fungsi yang dikalikan dengan turunan pertama, dalam hal ini adalah min E pangkat X. Selanjutnya untuk fungsi A2 sendiri itu adalah fungsi yang dikalikan dengan Y pangkat 1, karena ini A1 merupakan fungsi yang dikalikan dengan turunan pertama, berarti suku berikutnya adalah Y pangkat 1. Dalam hal ini dia sama dengan X ya, sebagai fungsi yang dikalikan dengan Y. Nah, sementara untuk fungsi pada ruas kanan dia bentuknya konstan yaitu 0. Nah, karena bentuk ini sesuai dengan bentuk umum, maka dapat dikatakan bahwa P di atas itu merupakan PD linear. Nah, sekarang karena bentuk fs-nya sama dengan 0, sesuai dengan penjelasan sebelumnya dari definisi, karena fs-nya sama dengan 0, maka ini merupakan PD linear homogen ya. Bentuk di atas merupakan PD linear homogen orde, turunan tertingginya adalah turunan kedua, berarti orde 2 ya. Jadi untuk soal nomor 2 ini merupakan PD linear homogen orde 2 ya. Oke, nah sekarang lanjut untuk soal yang ketiga. Misalnya soalnya yaitu X kuadrat dikali turunan ketiga Y terhadap X ya, ditambah dengan XY kuadrat dikali turunan kedua Y terhadap X, kemudian ditambah misalnya di sini 3Y, ini dia sama dengan misalnya di sini adalah E pangkat X. Oke, nah kita tinjau untuk ruas kiri ini setiap sukunya. Di sini turunan ketiga Y dikalikan dengan fungsi X kuadrat, itu terpenuhi. Kemudian di sini turunan kedua Y dikalikan dengan ini X Y kuadrat. Ingat bahwa dalam bentuk umum itu bahwa pada bentuk ruas kiri turunan-turunan daripada Y ataupun Y sendiri itu hanya dikalikan dengan fungsi dalam parabola X atau dalam bentuk fungsi konstan. Nah, untuk bagian yang kedua ini, yang memuat turunan kedua Y ini, itu dia dikalikan dengan fungsi yang seperti ini, yaitu X dikali Y kuadrat. Artinya dia fungsi dalam parabola X dan Y. Jadi itu tidak memenuhi syarat sesuai dengan bentuk umum. Berarti bisa dikatakan bahwa PD ini merupakan bukan PD linear ya. Jadi jika kita tuliskan dari bentuk ini, maka dapat dikatakan bahwa PD di atas itu bukan persamaan diferensial linear. Jadi bukan persamaan diferensial linear. Alasannya karena memuat atau kita tuliskan saja karena ini ya yang dimuat di sini bahwa turunan kedua Y terhadap X itu dikalikan dengan fungsi X Y kuadrat. Artinya di sini muncul parabola. Jadi alasannya karena memuat koefisien, jadi fungsi-fungsi yang dikalikan dengan turunan daripada Y maupun Y sendiri itu disebut sebagai koefisien ya. Sudah kita jelaskan sebelumnya pada definisi. Memuat koefisien
X kali Y kuadrat. Jadi itu alasannya karena bahwa persamaan diferensial ini bukan termasuk PD linear karena memuat koefisien X Y kuadrat. Dalam hal ini dia memuat variabel Y. Ya, di mana dalam bentuk umum syaratnya bahwa turunan daripada Y ya itu tidak boleh dikalikan dengan fungsi tidak boleh dikalikan dengan fungsi yang memuat variabel Y, sehingga untuk bagian yang ketiga ini dia bukan termasuk sebagai PD linear. Nah, selanjutnya untuk yang keempat, misalnya kita diberikan kembali yaitu turunan ketiga Y terhadap X ya, kemudian ditambah dengan 2X dikali turunan kedua Y terhadap X ditambah dengan 4 kali turunan pertama Y terhadap X ditambah dengan misalnya di sini bentuknya dia adalah Y pangkat 3 itu sama dengan misalnya di sini tangen X. Oke. Nah, sekarang kita tinjau lagi satu persatu apakah setiap sukunya memenuhi bentuk umum ya. Jadi untuk di sini dia membuat turunan tertingginya adalah turunan ketiga Y. Turunan di sini turunan ketiga Y itu dikalikan karena dia berdiri sendiri berarti dia dikalikan konstanta 1. Berarti itu terpenuhi ya. Nah, untuk suku yang kedua, turunan kedua Y terhadap X dikalikan dengan 2X. Di sini hanya memuat parabola X, seperti dia terpenuhi. Nah, selanjutnya untuk turunan pertama di Y dx itu dikalikan dengan konstan, yaitu dianggap sebagai fungsi dalam parabola X, juga terpenuhi. Nah, sementara pada bagian ini bentuknya dia Y pangkat 3. Berarti bentuk ini jika dituliskan kita munculkan Y pangkat 1, bentuk ini sama saja bentuknya Y kuadrat dikali Y, karena pada bentuk umum Y nya pada suku yang terakhir ini dia pangkat 1, berarti yang tersisa itu adalah fungsi A. Ya, jadi kita munculkan Y pangkat 1, yang tersisa itu adalah Y pangkat A. Fungsi A. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa fungsi A nya itu adalah Y kuadrat. Sementara dalam bentuk umum bahwa fungsi A itu atau sebagai koefisien daripada pada bentuk Roskir ini bahwa fungsi A-nya itu tidak boleh memuat parabola Y. Artinya dia hanya boleh parabola X ataupun konstan. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa PD nomor 4 ini dia tidak termasuk PD linear karena koefisien Y kuadrat ini karena memuat koefisien yang berupa fungsi parabola Y. Jadi jika dituliskan bahwa soal nomor 4 itu bukan PD linear. Jadi bukan PD linear, alasannya karena memuat koefisien ya. Jadi Y kuadrat dalam ini disebut koefisien karena memuat koefisien Y kuadrat ya. Jadi fungsi Y kuadrat ini sebagai alasan bahwa PD ini dia tidak termasuk sebagai PD linear, meskipun untuk ras kanan itu tangen S itu sebagai fungsi fx itu dia terpenuhi ya. Jadi ingat bahwa untuk ras kiri itu semua turunan itu jika dia PD linear maka semua turunan itu hanya boleh dikalikan dengan fungsi dalam parabola X atau konstan ya. Dan untuk Y pangkat 1 juga berlaku demikian, bahwa pada bentuk ini tuh hanya boleh fungsi dalam parabola atau konstan. Jadi pada nomor 4 ini dia tidak terpenuhi ya. Nah, sebegitupun pada ruas kanan. Pada ruas kanan itu bisa berbentuk konstan ataupun dia dalam parabola X ya. Oke, nah sebagai contoh yang kelima, misalnya kita diberikan persamaan diferensial turunan kedua Y terhadap X ditambah E pangkat X di sini misalnya dy dx ya. Kemudian ini dia sama dengan E pangkat XY. Oke. Nah, perhatikan ini ya. Untuk soal nomor 5, PD yang nomor 5 kelima kita tinjau lagi satu-satu. Yang pertama di sini turunan kedua Y terhadap X. Karena dia berdiri sendiri berarti dia dikalikan dengan 1. Berarti ini terpenuhi ya. Jadi karena dikalikan dengan konstanta yaitu lambang adalah 1, maka bentuk suku dari bagian ini terpenuhi. Kemudian bagi suku yang berikutnya ini
turunan pertama Y terhadap X dikalikan dengan E pangkat X, yaitu fungsi dalam parabola X, itu juga terpenuhi. Untuk suku yang memuat Y pangkat 1 itu dia di sini tidak muncul, artinya itu dia dikalikan dengan 0, jadi itu terpenuhi ya. Jadi tidak perlu lengkap seperti pada contoh 1 dan 2, tidak perlu lengkap bahwa turunan Y pangkat 1 dari bentuk ini dia dimunculkan. Artinya jika dia ditulis dalam bentuk seperti ini, berarti Y pangkat 1 untuk suku yang memuat Y pangkat 1 itu dikalikan dengan 0, itu juga terpenuhi ya. Nah, perhatikan ruas kanan sebagai fungsi fx-nya. Ruas kanan di sini dia berbentuk E pangkat x. Di sini fungsi f-nya ini dia memuat parabola Y, berarti itu tidak memenuhi syarat. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk soal nomor 5 ini juga bukan PD linear ya. Ini juga bukan PD linear karena ini yang sebelumnya kita sebut sebagai suku non homogen ya. Karena suku non homogen berbentuk E pangkat X. Artinya suku non homogennya itu dia dalam parabola X dan Y, dia memuat parabola Y. Sementara dari bentuk umum bahwa bagian suku non homogennya atau fungsi pada ruas kanan itu hanya boleh memuat parabola X ya. Jadi ini alasannya bahwa untuk persamaan diferensial yang kelima ini dia bukan PD linear karena suku non homogennya itu merupakan fungsi dalam parabola X dan Y. Sementara disyaratkan dari bentuk umum bahwa suku non homogen itu hanya berbentuk fungsi dalam parabola X ya. Dalam hari ini fungsinya bisa memuat parabola X ataupun dia berbentuk konstan, itu memenuhi untuk syarat sebagai bagian daripada suku non homogennya ya. Oke. Jadi ini mengenai contoh-contoh atau bentuk daripada persamaan linear homogen maupun non homogen, begitupun dengan persamaan diferensial yang bukan termasuk PD linear ya. Jadi perhatikan bentuknya sehingga kita bisa menentukan apakah persamaan diferensial tersebut merupakan PD linear atau bukan. Nah, lanjut ya, sebagai bagian dari materi ini kita diberikan sebuah teorema ya. Jadi misalkan di sini kita beri nama teorema 1 ya. Jadi untuk bagian materi ini teorema 1, di mana dalam hal ini teorema 1 ini biasa disebut sebagai teorema dasar eksistensi dan ketunggalan penyelesaian ya. Jadi sebagai teorema 1 atau biasa disebut sebagai teorema dasar eksistensi dan ketunggalan penyelesaian. Nanti dengan adanya teorema 1 ini maka menjamin bahwa suatu masalah nilai awal itu memiliki solusi dan solusinya itu bersifat tunggal. Jadi sebelum kita bahas contohnya, kita tuliskan bunyi daripada teorema 1, yaitu pertama persamaan diferensial linear ya orde n. Jadi persamaan diferensial linear orde n itu kita memiliki bentuk yaitu A0 ya. Jadi A0 X itu kita cukup tulis A0 saja dikali turunan ke NY terhadap X ditambah dengan A1 dikali dengan turunan ke N kurang 1Y terhadap X, kemudian ditambah dan seterusnya hingga fungsi AN kurang 1 dikali turunan pertama Y terhadap X ditambah fungsi AN dikalikan dengan Y. Ini dia sama dengan fungsi F sebagai bentuk dari suku non homogennya ya. Jadi pertama diberikan PD linear homogen, PD linear orde n seperti ini ya. Jadi kita berikan keterangan di mana A0 ya
Jadi ini mirip dengan definisi yang kita berikan sebelumnya, A0 A1 sampai fungsi AN, dan fungsi F sendiri itu masing-masing continue pada interval, jadi masing-masing continue pada interval A sampai B, dan nilai daripada A0x ini dia tidak sama dengan 0 untuk setiap, jadi mirip dengan definisi ya untuk pengantar daripada terma 1 ini. Jadi untuk setiap x dalam interval A sampai B ya. Jadi untuk bagian yang pertama. Kemudian berikutnya lagi sebagai hipotesisnya lagi, misalkan x0 titik sembarang pada, jadi misalkan x0 adalah titik sembarang pada interval A sampai B ya, dan alfa 1 kita mulai dari alfa 0 ya, dan alfa 1 alfa 0 alfa 1 dan seterusnya sampai alfa n kurang 1. Jadi ini sebuah alfanya itu nilainya ada sebanyak n ya, karena kita mulai daripada 0 terakhir sampai alfa n kurang 1, berarti ada sebanyak n ini. Ini merupakan konstanta, real sembarang. Oke. Jadi ini yang diketahui dalam teorema bahwa ini merupakan persamaan diferensial linear order n, dan x0 itu merupakan titik yang kita ambil dalam interval A sampai B. Jadi nilainya x0 ini terletak di dalam interval ini, dan alfa 1 sampai alfa n kurang 1 itu merupakan konstanta real sembarang. Maka jika kondisi ini terpenuhi, maka dalam teorema ini disimpulkan bahwa terdapat penyelesaian. Jadi terdapat penyelesaian tunggal. Jadi penyelesaiannya eksistensi penyelesaiannya, terdapat penyelesaian yang sifatnya tunggal sedemikian sehingga berlaku ini. Jadi terdapat penyelesaian tunggal F ya. Jadi kita berikan di sini sebagai ini. Terdapat penyelesaian tunggal F. Oke. Jadi terdapat penyelesaian tunggal dalam hal ini adalah fungsi F ya. Sedemikian sehingga F itu memenuhi bahwa nilainya di titik x0, fx0 itu dia sama dengan alfa 0. Kemudian nilai turunan pertama f di titik x0 itu dia sama dengan alfa 1, dan seterusnya dan seterusnya, kemudian sampai pada turunan f, turun ke n kurang 1 dari fungsi f, nilainya di titik x0 itu dia sama dengan alfa n kurang 1. Oke. Jadi ini sebagai kesimpulan dari teorema ya. Jadi bahwa terdapat penyelesaian tunggal f sedemikian sehingga nilai fungsi f di x0 sama dengan alfa 0, nilai turunan pertamanya di x0 sama dengan alfa 1, sampai nilai turunan ke n kurang 1 di x0 itu sama dengan alfa n kurang 1, dan nilai daripada solusi tersebut dalam hal ini adalah fx. Ini fx itu terdefinisi pada, jadi fx terdefinisi pada interval tersebut, pada interval pada interval A sampai B. Oke. Jadi ini sebagai teorema 1, dalam hal ini dikenal dengan teorema dasar eksistensi dan ketunggalan penyelesaian. Jadi perhatikan hipotesisnya bahwa pertama kita diberikan suatu persamaan diferensial linear dengan syarat-syarat seperti ini. Kemudian yang kedua bahwa kita diberikan titik x0 ya, titik sebagai titik sembarang dalam interval A sampai B.
dan konstanta real sembarang alfa 0 sampai alfa n kurang 1. Jika kita memiliki kondisi seperti itu, maka berdasarkan teorema 1, maka terdapat penyelesaian tunggal f sedemikian sehingga jadi penyelesaian f ini yang memenuhi persamaan diferensial ini ya. Jadi f sedemikian sehingga f itu nilainya di x0 sama dengan alfa 0, nilainya nilai turunan pertamanya di x0 sama dengan alfa 1 sampai turunan ke n kurang 1 nilainya di x0 juga sama dengan alfa n kurang 1. Jadi ini penyelesaian itu dia akan memenuhi ini ya, yang sifatnya dia merupakan penyelesaian tunggal, dia akan memenuhi ini, dan nilai fungsi f ini yaitu fx itu terdefinisi untuk setiap x dalam interval ini. Ya, jadi untuk setiap x dalam interval ini. Jadi ini sebagai teorema 1, sebagai teorema dasar eksistensi dan ketunggalan penyelesaian. Jadi dengan adanya teorema 1 ini, maka menjamin bahwa suatu persamaan diferensial ya dengan kondisi awal seperti ini, maka itu akan menjamin terdapat solusi tunggal yang memenuhi. Ya, sebagai contoh dari teorema 1 ini, bagaimana fungsi fx yang kita maksud sebagai solusi tunggal. Jadi sebagai contoh ya, misalkan kita jadi contohnya dalam bentuk masalah awal ya. Jadi sebagai contoh, misalkan kita diberikan masalah nilai awal ya. Misalkan kita diberikan masalah nilai awal yaitu pertama kita diberikan persamaan diferensialnya x pangkat 3 turunan ketiga y terhadap x, kemudian dikurang x kuadrat dikali turunan kedua y terhadap x ya, kemudian ditambah 2x dikali turunan pertama y terhadap x, kemudian dikurang 2y, ini dia sama dengan 0 ya, jadi sama dengan 0. Nah, di mana nilai awal yang diberikan ya, di mana nilai awalnya yaitu bahwa nilai fungsi f di 1 sama dengan 3, kemudian nilai turunan pertama fungsi f di 1 sama dengan 2, dan nilai turunan kedua fungsi di 1 dia sama dengan 1. Oke, jadi ini pasangan ini disebut sebagai masalah nilai awal ya. Nah, sekarang kita akan menentukan apakah masalah nilai awal ini memiliki solusi tunggal sebagaimana dalam teorema 1 ya, dengan kondisi awal seperti ini ya. Jadi ini merupakan PD linear. Karena sama dengan 0 berarti ini merupakan PD linear homogen orde 3. Nah, sekarang perhatikan untuk kebagian koefisiennya ya. Jadi dalam hal ini sebagai koefisien itu adalah lihat pada ruas kiri yang dikalikan dengan turunan daripada y ataupun y sendiri. Itu sebagai koefisien. Dalam hal ini pada bentuk umum kita simbolkan A0, A1 sampai AN ya. Jadi perhatikan bahwa kita tuliskan fungsi A0 itu dia sama dengan x pangkat 3 ya, sebagai bagian yang pertama, bagian yang dikali atau fungsi yang dikalikan dengan turunan tertinggi, berarti A0 kita ambil sebagai A0 yaitu x pangkat 3. Kemudian A1 untuk fungsi pada suku berikutnya yaitu min x kuadrat ya. Kemudian A2 untuk suku berikutnya lagi yaitu 2x. Kemudian A3 untuk suku berikutnya yaitu suku yang terakhir ya, yaitu yang memuat y pangkat 1, dia adalah minus 2, berarti A3 nya sama dengan minus 2 ya. Nah, sementara untuk ruas kanannya dia sama dengan 0 ya. Jadi untuk ruas kanan tidak apa-apa kita tulis sebagai fungsi f itu dia sama dengan 0. Nah, perhatikan fungsi a ini dengan fungsi f itu merupakan fungsi dia merupakan fungsi yang masing-masing kontinu. Jadi masing-masing kontinu pada interval
X besar daripada 0 ya. Jadi di sini kita menggunakan interval semua bilangan real yang lebih besar daripada 0. Kita simpulkan X lebih besar daripada 0 ya. Dan A0-nya sendiri A0X ya, di sana kita tuliskan dia sama dengan X pangkat 3. Ini nilainya tidak sama dengan 0 ya. Untuk setiap X yang nilainya lebih besar daripada 0, karena di sini kita menggunakan interval bilangan real yang lebih besar daripada 0. Berarti kita syaratkan, kita tuliskan bahwa fungsi A0 ini yang dimana dia rumusnya sama dengan X pangkat 3, ini juga tidak sama dengan 0 untuk setiap X-nya lebih besar daripada 0 ya. Nah, selanjutnya perhatikan di sini, jadi kita kaitkan unsur-unsur ini dengan teorema 1 di sini sebagai A0 ya. Jadi untuk apa sebagai X0. Jadi untuk X0 itu sama dengan dari masalah nilai awal ini, nilai X dalam hal ini adalah 1, berarti itu kita ambil sebagai nilai daripada X0, dimana 1 ini juga dia merupakan titik dalam interval ini ya, karena nilainya lebih besar daripada 0, berarti dia merupakan titik daripada bentuk ini, dan sebagai nilai daripada alfa dalam soal ini, yaitu yang pertama ini sebagai alfa 0 dan alfa 0 sama dengan 3, alfa 1 sama dengan 2 ya. Jadi kita urut alfa 0, alfa 1, alfa 2. Berarti alfa 2 itu dia sama dengan 1. Nah, ini ketiganya ini dia merupakan konstanta real ya. Jadi itu ini sudah unsur-unsurnya ini sudah terpenuhi dalam teorema 1. Teorema 1, sehingga maka terdapat penyelesaian tunggal ya. Jadi karena unsur-unsur yang atau syarat-syarat yang diperlukan pada teorema 1 terpenuhi, maka dapat disimpulkan berdasarkan teorema 1, maka terdapat penyelesaian tunggal F ya. Sedemikian sehingga sedemikian sehingga berlaku bahwa F itu memenuhi ini. Sedemikian sehingga berlaku nilai F di 1 sama dengan 3, kemudian nilai turunan pertamanya di 1 sama dengan 2, dan nilai turunan keduanya di 1 dia sama dengan 1 ya. Jadi ini kita jamin eksistensi daripada fungsi F ini sebagai penyelesaian tunggal dari masalah nilai awal ini, itu berdasarkan teorema 1 ya. Nah, selanjutnya bagaimanakah bentuk daripada fungsi F ini sendiri ya. Bagaimanakah yang kita maksud sebagai penyelesaian tunggal dalam hal ini adalah fungsi F. Jadi misalkan diberikan, jadi di sini kita langsung diberikan bagaimana bentuk daripada fungsi F. Misalkan Fx itu sama dengan C1x ditambah C2x ln x ditambah dengan C3x kuadrat ya. X-nya itu untuk setiap X yang lebih besar daripada 0. Jadi pada soal ini itu kita langsung diberikan bentuk daripada Fx ini sebagai solusi daripada masalah nilai awal tersebut, bahwa Fx sama dengan C1x ditambah dengan C2x ln x ditambah dengan C3x pangkat 2 ya. C3x kuadrat untuk setiap X-nya lebih besar daripada 0. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan rumus daripada fungsi F itu dengan mencari nilai daripada bentuk ini C1, C2 dengan C3. Itu merupakan konstanta sebarang. Jadi kita akan tentukan nilainya C1, C2, C3 sehingga nanti rumus Fx itu kita dapat tuliskan ya. Nah, pertama kita tuliskan terlebih dahulu bahwa Fx sama dengan ini. Nah, dari sini berarti kita, jadi jika dituliskan bahwa Fx itu dia sama dengan C1x, jadi kita akan mencari nilai daripada C1, C2 dengan C3. C2x dikali dengan ln x ditambah dengan C3
dikali dengan S pangkat 2. Nah, di sini pada soal diberikan bahwa nilai fungsi f di 1 sama dengan 3. Jadi pada saat S-nya 1, nilainya dia sama dengan 3. Berarti dari rumus yang ini pada saat kita ganti S-nya di sini 1, maka hasilnya di sini F1. F1 dia sama dengan 3. Maka 3 sama dengan ruas kanan semua S kita ganti dengan 1. Berarti hasilnya adalah di sini adalah C1 ditambah di sini C2 dikali 1 dikali len 1. Ingat, len 1 dia hasilnya 0. Ingat ya, jadi len 1 hasilnya 0, berarti untuk suku yang memuat C2 ini dia sama dengan 0. Karena di sini len 1 sama dengan 0. Berarti secara keseluruhan ini hasilnya dia sama dengan 0. Berarti kita lanjut pada ini. Suku yang ketiga C3 dikali X kuadrat, berarti C3 dikali 1 kuadrat, berarti dia hasilnya adalah C3. Jadi kita peroleh persamaan pertama bahwa 3 sama dengan C1 ditambah C3. Nah, selanjutnya jadi kita di sini memiliki 3 hubungan yang seperti ini. Jadi di sini memuat turunan pertama. Nah, jadi fungsi f ini kita turunkan lagi. Kita turunkan pertama jadi sebagai turunan pertama yaitu f aksen x. Jadi kita turunkan terhadap parabola x. C1x turunannya adalah C1 ditambah bagian ini kita turunkan C2. Di sini berbentuk x dikali len x. X dikali len x. Berarti turunannya dia menggunakan aturan U kali P. Berarti pertama X kita turunkan hasilnya 1 dikali len X, berarti len X, kemudian ditambah X kita tulis lagi dia yang dikalikan dengan turunan ini. Turunan daripada len X itu dia sama dengan 1/x ya. Jadi ingat, turunan daripada len X itu dia sama dengan 1/x. Oke, ini untuk turunan untuk bentuk ini. Kemudian yang kedua, yang ketiga, C3 X kuadrat. X kuadrat turunannya adalah 2X. Berarti di sini menjadi 2C3X ya, sebagai turunan dari C3X kuadrat. Oke, ini sebagai faksen. Selanjutnya kita gunakan lagi nih bahwa turunan pertama F di X sama dengan 1 sama dengan 2. Maka dari rumus yang terakhir ini bahwa 2 ya sebagai nilai daripada f aksen 1, maka dia sama dengan 2. Pada ruas kanan semua S-nya kita ganti 1. Berarti C1 ditambah, nah di sini ada len X, berarti di sini kita ganti S-nya 1, berarti len X, len 1 sama dengan 0 ditambah ini bentuknya X dikali 1/x itu dia sama dengan 1. Berarti di sini 0 ditambah 1, berarti dia tetap C2. Lalu ditambah pada bagian ini S-nya kita ganti 1, berarti 2 kali C3. Oke, ini kita peroleh persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya untuk persamaan yang ketiga kita gunakan ini. Di sini memuat di sini merupakan turunan kedua daripada fungsi f. Berarti bentuk ini kita turunkan lagi 1 kali lah. Jadi kita tulis sebagai turunan keduanya. F aksen x, C1 konstan, kita turunkan terhadap x hasilnya 0. Kita lanjut ke sini. Berarti C2 yang dalam kurung ini dia bentuknya len x ditambah 1. Jadi ini 1 ya. Ini 1. Jadi pertama len x kita turunkan hasilnya adalah 1/x. Kemudian di sini hasilnya 1 diturunkan hasilnya 0 karena dia konstan. Berarti dia turunannya adalah 1/x. Lalu ditambah bagian ini diturunkan terhadap x, berarti x-nya saja kita turunkan. Dia menjadi 2 kali C3. Turunan daripada x terhadap x sama dengan 1. Berarti inilah turunan kedua daripada fungsi f. Nah, selanjutnya kita gunakan hubungan ini bahwa nilai turunan fungsi f, turunan kedua f di x sama dengan 1 sama dengan 1. Berarti dari situ kita peroleh, jika di sini kita ganti 1, maka dia hasilnya sama dengan 1. Ruas kanan semua x kita ganti 1. Berarti di sini 1/x berarti 1/1. Berarti bentuk ini dia menjadi C2 saja ya. Ini tidak memuat parabola x, berarti kita tulis 2C3. Oke, ini sebagai persamaan yang ketiga. Nah, selanjutnya dari ketiga persamaan ini kita tentukan nilai daripada C1, C2 dengan C3 yang memenuhi. Nah, sekarang lihat, bandingkan antara persamaan yang kedua dengan persamaan ketiga. Di mana pada persamaan yang ketiga dia berbentuk 1 sama dengan C2 ditambah 2C3. Nah, bentuk ini muncul pada persamaan yang kedua ini sama C2 ditambah 2C3. Berarti dari persamaan yang ketiga ini kita substitusi pada persamaan yang kedua. Berarti ini C2 ditambah 2C3 dia sama dengan 1. Nah, dari sini kita peroleh bahwa 2 sama dengan C1 ditambah ini
secara keseluruhan dia sama dengan 1. Berarti 2 sama dengan C1 ditambah 1. Berarti C1 sama dengan 2 dikurang 1. Hasilnya adalah 1. Jadi kita peroleh bahwa C1 sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk C1 sama dengan 1, lihat persamaan yang pertama. 3 sama dengan C1 ditambah C3. Berarti dari sini kita peroleh, kita substitusi C1 sama dengan 1 ke sini. Ya, berarti diperoleh bahwa C3 itu sama dengan 3 dikurang 1. Berarti C3 sama dengan 2. Ya, selanjutnya. Untuk C3 sama dengan 2, kita substitusi pada persamaan yang ketiga ini. Karena di sini hanya memuat C2 dengan C3. Nah, di sini kita perlu nanti C2 ya. Jadi C3-nya sama dengan 2, kita substitusi ke sini, berarti 1 sama dengan C2 ditambah 2 kali 2. Berarti 1 sama dengan C2 ditambah 4. Nah, dari sini berarti C2 itu sama dengan 1 dikurang 4, berarti dia sama dengan minus 3. Nah, di sini kita sudah peroleh C1 sama dengan 1, C2 sama dengan minus 3, C3 sama dengan 2. Berarti dari sini kita bisa menuliskan rumus daripada fungsi f. Maka fx itu sama dengan, jadi sesuai dengan bentuk umumnya ini, kita substitusi nilai C1, C2 dengan C3 dari hasil yang kita peroleh. Di sini C1 1, berarti di sini menjadi x. Kemudian C2-nya kita peroleh minus 3, berarti bentuk ini menjadi dikurang 3x ln x, kemudian ditambah C3x kuadrat. C3 dalam hal ini adalah 2, berarti di sini ditambah 2 kali x kuadrat. Nah, ini terdefinisi untuk setiap nilai x yang positif atau x lebih besar daripada 0. Jadi yang kita maksud dalam teorema 1 itu bahwa fungsi f yang demikian ya. Jadi fungsi fx sama dengan x dikurang 3x ln x ditambah 2x kuadrat. Ini merupakan penyelesaian daripada masalah awal yang diberikan, di mana fungsi f ini merupakan fungsi satu-satunya yang memenuhi nilai awal ini, yang memenuhi kondisi awal ini. Ya, jadi seperti itu yang kita maksud pada teorema 1. Nah, selanjutnya berdasarkan teorema 1 maka dimunculkan sebuah teorema akibat. Ya, jadi di sini dari teorema 1 itu memberikan satu teorema akibat. Jadi jika dituliskan sebagai teorema akibat dari teorema 1 di sini jadi kita tuliskan sebagai teorema akibatnya, yaitu misalkan f adalah, jadi misalkan f adalah penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen. Jadi sebagai teorema akibat ini dia melibatkan persamaan diferensial linear homogen Dn ya, sedemikian sehingga, jadi kita tuliskan terlebih dahulu bentuk daripada PD homogennya. PD linear homogen Dn yaitu A0 turunan ke ny terhadap x ditambah A1 dikali turunan ke ny terhadap x n kurang 1 ya, ditambah dan seterusnya sampai an kurang 1 dikali turunan pertama y terhadap x ditambah fungsi an yang terakhir dikali y, ini dia sama dengan 0 ya, karena yang kita tinjau adalah PD linear homogen Dn, berarti ini ya. Sedemikian sehingga berlaku nilai fungsi f di x0 itu sama dengan 0, nilai turunan pertamanya di x0 juga sama dengan 0, dan seterusnya sampai nilai dari turunan ke n kurang 1 di x0 juga sama dengan 0 ya. Jadi kita beri keterangan di mana x0 suatu titik
pada interval A sampai B. Jadi pada interval A sampai B dengan A0, A1 dan seterusnya sampai AN ya. Jadi kita tambahkan ini masing-masing, jadi masing-masing continue pada interval A sampai B ya, dan nilai daripada A0 di X atau A0X itu tidak sama dengan 0 untuk setiap X pada interval yang diberikan, yaitu A sampai B ya. Jadi ini hipotesisnya bahwa misalkan F adalah penyelesaian daripada PD linear homogen or Dn ini ya, sedemikian sehingga nilai fungsi F di X0 sama dengan 0, nilai turunan pertamanya di X0 sama dengan 0, sehingga nilai turunan ke N kurang satunya di X0 juga sama dengan 0. Jadi semua nilainya, baik nilai fungsinya maupun nilai turunan-turunannya, dia sama dengan 0 di titik X sama dengan X0 ya. Jadi di mana X0 di sini adalah suatu titik dalam interval A sampai B dengan koefisien A ini, A0, A1 sampai N ini masing-masing kontinu dalam interval ini, dan nilai daripada A0X itu tidak sama dengan 0 untuk setiap X pada interval tersebut. Jika kondisi ini terpenuhi, maka disimpulkan maka fungsi atau nilai daripada fx ini dia sama dengan 0 untuk setiap X dalam atau pada interval A sampai B. Jadi jika kondisinya ini terpenuhi, maka disimpulkan bahwa fungsi f itu sendiri nilainya dia sama dengan 0 untuk setiap X dalam interval A sampai B. Jadi ini sebagai teorem akibat yang dihasilkan dari teorem A1 ya. Jadi jika kondisinya terpenuhi ini, di mana PD ini merupakan PD linear dengan nilai awal seperti ini, semuanya itu sama dengan 0 ya, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi f tersebut itu dia memiliki nilai 0 untuk setiap X dalam interval yang diberikan. Nah, sebagai contoh ya, sebagai contoh untuk bagian ini, yang pertama misalkan kita diberikan masalah nilai awal ya, masalah nilai awal pertama bersama diferensialnya S pangkat 3 dikali turunan ketiga Y terhadap X dikurang X kuadrat dikali turunan kedua Y terhadap X ditambah 2X dikali turunan pertama Y terhadap X lalu dikurang 2Y sama dengan 0 ya. Jadi ini pertama dari teorem akibat di atas bahwa PD yang diberikan itu merupakan PD homogen ya. Jadi ini merupakan PD yang kita bahas pada contoh untuk teorem A1 ya. Jadi dengan atau di mana nilai daripada F di titik X sama dengan 1 sama dengan 0, kemudian nilai turunan pertamanya di X sama dengan 1 juga sama dengan 0, begitupun nilai turunan keduanya di X sama dengan 1 juga sama dengan 0 ya. Nah, ini masalah nilai awal yang diberikan ya. Nah, di sini kita akan menunjukkan bahwa nanti fungsi f ini sebagai solusi daripada persamaan diferensial ini yang memenuhi kondisi ini, itu dia nilainya sama dengan 0. Itu berdasarkan teorema akibat yang telah diberikan ya. Jadi jika kita tuliskan terlebih dahulu unsur-unsurnya, yaitu untuk A0 sendiri dalam hal ini adalah fungsi yang dikalikan dengan turunan Y, turunan tertinggi Y, yaitu X pangkat 3. Kemudian lanjut pada fungsi A1 yang dikalikan dengan turunan kedua Y, yaitu minus X kuadrat. Kemudian fungsi A2 yang dikalikan dengan turunan pertama, yaitu 2X. Kemudian fungsi A3 sebagai fungsi A yang terakhir, yaitu yang dikalikan dengan Y pangkat 1, yaitu minus 2. Nah, ini jika kita melihat fungsi ini itu
masing-masing. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu kondisi-kondisi dalam teorema akibat tersebut. Ini merupakan fungsi yang masing-masing kontinu pada interval x besar 0 dan nilai daripada A0x, dalam hal ini dia sama dengan x pangkat 3 ya, ini itu dia tidak sama dengan 0 ya. Jadi untuk x nya yang lebih besar daripada 0, maka nilai daripada x pangkat 3 itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi karena kondisinya terpenuhi, maka berdasarkan jadi di sini itu kita tambahkan lagi ya, untuk x0 sama dengan 1, ini merupakan titik. Jadi untuk 1 itu merupakan titik pada interval x besar 0 ya, dan sebagai nilai daripada konstanta alfanya yaitu alfa 0 sama dengan 0, alfa 1 sama dengan 0, alfa 2 juga sama dengan 0 ya. Ini ya, ini alfa 0, ini alfa 1, ini alfa 2. Itu dia semuanya sama dengan 0 ya. Nah, karena kondisinya terpenuhi sebagai hipotesis pada teorema akibat, maka jadi ini ya titik. Maka nilai daripada fx sebagai solusi daripada persamaan diferensial ini yang memenuhi kondisi ini, itu dia nilainya dia sama dengan 0. Ini berlaku untuk setiap x dalam interval yang diberikan, artinya untuk setiap x yang lebih besar daripada 0 ya. Jadi kesimpulan ini dapat kita tuliskan berdasarkan teorema akibat yang telah diberikan sebelumnya ya. Nah, lebih lanjut lagi di sini kita akan menentukan atau akan menunjukkan bahwa ketika f itu memenuhi kondisi yang diberikan, maka nilainya dia sama dengan 0 untuk setiap x lebih besar daripada 0 ya. Jadi di sini misalkan kita langsung diberikan bentuk daripada fx itu, yaitu misalkan fx sama dengan c1x ditambah c2x ln x ditambah c3x kuadrat. Jadi bentuknya sama ya pada contoh 1 untuk teorema 1. fx-nya dia berbentuk seperti ini. Nah, selanjutnya dari sini kita akan menentukan nilai daripada C1, C2 dengan C3 dengan menggunakan nilai awal ini ya. Jadi ingat pada bentuk ini tuh nilai x-nya sama dengan 0. Nilai x-nya sama dengan 1 sebagai nilai daripada x0 ya. Nah, sekarang dari fungsi f ini yang memuat C1, C2 dengan C3, pertama kita gunakan ini bahwa nilai f1 sama dengan 0. Berarti dari keterangan itu pada saat di sini x-nya 1, maka nilai f1 sama dengan 0, sama dengan ruas kanan kita ganti semua x dengan 1. Berarti pada bagian ini dia adalah C1 ditambah di sini 1 dikali ln 1. Karena di sini ln 1 dia hasilnya 0, maka bentuk ini dia sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjut pada C3 dikali 1 kuadrat, berarti sini adalah C3. Oke, kita peroleh persamaan pertama. C1 ditambah C3 sama dengan 0. Selanjutnya kita gunakan ini kondisi ini bahwa turunan pertama f di x sama dengan 1 sama dengan 0. Berarti kita turunkan terlebih dahulu f-nya ini. Jadi f aksen x. Jadi kita turunkan bentuk ruas kanan terhadap x. C1x turunannya terhadap x adalah C1 ditambah C2 yang kita turunkan adalah x dikali ln x. Seperti dia menggunakan rumus turunan U kali P. Hasilnya dia adalah pertama x-nya kita turunkan, lalu dikalikan dengan ln x ya. Jadi x-nya turunannya 1, lalu dikali ln x, kemudian ditambah x-nya yang kita tulis lagi, dikali dengan turunan ln x terhadap x. Dia sama dengan 1/x. Lalu ditambah untuk bagian ini kita turunkan terhadap x. Di sana ada x kuadrat, turunannya adalah 2x. Berarti 2c3x. Oke. Ini turunan pertama daripada fungsi f. Selanjutnya kita gunakan hubungan ini bahwa f aksen 1 sama dengan 0. Berarti pada saat x-nya 1, nilainya dia, nilai turunannya dia sama dengan 0. Oke. Jadi di sini kita ganti s-nya sama dengan 1, maka hasilnya ini sama dengan 0. Ruas kanan semua x kita ganti 1. Berarti C1 ditambah di sini langsung kita tulis, kemudian C2. Pada bagian ini di sini terdapat ln
len 1 ya, jadi x-nya 1. Jadi len 1 di sini hasilnya 0. Jadi di sini hasilnya 0. Di sini bentuknya dia x dikali 1 per x. Berarti 1. Berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. Berarti pada bagian ini dia tersisa C2. C2 kali 1 ya, artinya C2. Kemudian ditambah pada bagian ini kita ganti x-nya dengan 1. Berarti kita peroleh 2C3. Nah, ini kita peroleh persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita gunakan lagi kondisi yang ketiga ini, bahwa turunan kedua fungsi f di x sama dengan 1 sama dengan 0. Jadi kita turunkan lagi ini satu kali. Jadi sebagai turunan kedua daripada fungsi f sama dengan C1 kita turunkan, hasilnya adalah 0 karena dia konstan. Kemudian bagian ini kita turunkan C2, ln x turunannya adalah 1 per x. Pada bagian ini dia 1, jika diturunkan hasilnya 0, berarti tersisa 1 per x ya, sebagai turunan daripada bentuk ini. Kemudian ini ditambah dengan suku berikutnya ini x diturunkan terhadap x, hasilnya 1, berarti dia menjadi 2C3 ya. Jadi ini untuk turunan kedua daripada fungsi f. Selanjutnya kita gunakan nilai awal ini, bahwa pada saat s-nya 1 maka nilai turunan kedua sama dengan 0, sama dengan ruas ruas kanan kita ganti s-nya dengan 1. Hanya pada bagian ini berarti 1 per 1, berarti dikali C2 hasilnya adalah C2. Ditambah di sini tidak terdapat parabola s, kita tulis kembali. Oke, ini persamaan yang ketiga. Nah, selanjutnya di sini kita peroleh 3 persamaan dengan variabel C1, C2 dengan C3. Selanjutnya kita tentukan nilai daripada C1 yang memenuhi ya. Jadi prosedurnya sama pada soal nomor 1 untuk teorema 1. Di sini perhatikan di persamaan yang kedua memiliki bentuk C2 ditambah 2C3. Itu merupakan bentuk ini pada persamaan yang ketiga ini. Berarti dari persamaan yang ketiga kita substitusi pada persamaan yang kedua, kita peroleh C1 sama dengan 0 ya, karena bentuk ini sama dengan 0. Berarti C1 tambah 0 sama dengan C1 sama dengan 0. Berarti C1 kita peroleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk C1 sama dengan 0, substitusi pada persamaan yang ketiga pertama, berarti kita peroleh 0 sama dengan 0 ditambah C3. Berarti C3 juga sama dengan 0. Nah, untuk C3 sama dengan 0 kita substitusi pada persamaan yang ketiga. Jadi di sini 0 ya. Berarti 0 sama dengan C2 ditambah 2 kali 0. Berarti C2 ditambah 0 sama dengan 0, berarti C2 sama dengan 0. Nah, di sini kita melihat bahwa nilai C1, C2 dengan C3 semuanya sama dengan 0. Ini kita substitusi ke rumus daripada fx ini. Jadi disimpulkan maka fx, jadi di sini kita ganti 0, berarti 0 dikali x sama dengan 0. Di sini juga kita ganti 0, berarti 0 dikali x ln x sama dengan 0. Di sini juga kita ganti 0, berarti 0 dikali x kuadrat juga sama dengan 0. Berarti 0 tambah 0 tambah 0, maka dia sama dengan 0. Nah, ini untuk setiap x yang lebih besar daripada 0 sesuai dengan interval yang diberikan. Jadi di sini kita dapat melihat secara langsung bahwa ketika solusi daripada persamaan diferensial tersebut nilai turunannya di x0 dalam hal ini adalah 1, nilai fungsi dengan nilai turunannya itu sama dengan 0, maka bisa dipastikan bahwa fungsi tersebut fx nilainya sama dengan 0 untuk setiap x dalam interval yang diberikan ya. Jadi di sini kita dapat melihat secara langsung yang sesuai dengan teorema akibat yang telah diberikan. Nah, lanjut sebagai contoh yang kedua ya mengenai teorema akibat ini. Jadi kita lanjut untuk teorema yang contoh yang kedua. Jadi kita diberikan lagi masalah nilai awal ya. Kita diberikan kembali masalah nilai awal. Oke. Jadi sebagai contoh yang kedua untuk masalah nilai awalnya yaitu pertama persamaan diferensialnya turunan ketiga y terhadap x dikurang 2 kali turunan kedua y terhadap x kemudian dikurang turunan pertama y terhadap x kemudian ditambah 2y.
Nah ini dia sama dengan 0 ya. Jadi ingat untuk teorem akibat ini itu dia hanya melibatkan persamaan diferensial homogen. Artinya bentuk suku non homogennya sama dengan 0 ya. Jadi di mana sebagai syarat atau sebagai nilai awal di mana nilai fungsi f di 1 sama dengan 0, kemudian nilai turunan pertamanya di 1 juga sama dengan 0, dan nilai turunan keduanya di 1 sama dengan 0 ya. Jadi ini nilai awal dari masalah nilai awal yang diberikan ya. Jadi sekarang kita tuliskan terlebih dahulu unsur-unsur yang sesuai dengan syarat yang diberikan pada teorema akibat ya. Jadi dari persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial linear homogen orde 3 ya. Orde 3. Nah, di situ kita dapat menuliskan bahwa untuk fungsi A0-nya sendiri bagian di sini ya, fungsi yang dikalikan dengan turunan tertinggi dari Y. Dalam hal ini karena Y turunan ketiga Y terhadap X berdiri sendiri, maka A0-nya sama dengan 1. Kemudian lanjut untuk A1 pada bagian ini dia adalah -2. Kemudian lanjut pada A2 ya. Bagian yang dikalikan dengan turunan pertama Y dia adalah -1. Kemudian A3 itu bagian yang dikalikan dengan Y pangkat 1, dalam hal ini adalah 2. Nah, kita perhatikan fungsi-fungsi A ini merupakan fungsi konstan. Artinya fungsi ini dia merupakan fungsi yang kontinu pada interval. Ini merupakan fungsi yang kontinu pada interval minus tak hingga sampai tak hingga. Artinya pada dia kontinu pada himpunan bilangan real ya. Jadi dari minus tak hingga sampai tak hingga ya. Dan nilai daripada A0 sendiri dan nilai daripada A0x dalam hal ini karena dia merupakan fungsi konstan yang sama dengan 1, ini tidak sama dengan 0. Ini berlaku untuk setiap x bilangan real ya. Jadi sama saja jika kita maksud adalah x dalam interval ini, berarti untuk setiap x bilangan real ya. Dan nah kemudian dari nilai awal yang diberikan kita ketahui bahwa x0 nya itu dia sama dengan 1 ya. x0 nya sama dengan 1. Ini merupakan titik pada interval yang diberikan, yaitu dari minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi x0 sama dengan 1 ya, sebagai nilai alfa dalam hal ini adalah alfa 0 sama dengan 0, alfa 1 sama dengan 0, dan alfa 2 sama dengan 0. Itu juga merupakan konstanta bilangan real ya. Nah, karena semua kondisi dari teorema akibat itu telah diberikan ya, telah memenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian daripada masalah nilai awal ini yaitu fx ya, yang memenuhi kondisi nilai awal ini dapat disimpulkan berdasarkan teorema 1 bahwa fx itu dia sama dengan 0 ini untuk setiap x bilangan real ya. Jadi untuk setiap x bilangan real itu sama saja maksudnya untuk setiap x dalam interval ini ya. Jadi kita simpulkan seperti ini, itu berdasarkan teorema akibat. Nah, selanjutnya kita akan menentukan atau akan menunjukkan bahwa betul bahwa nilai fx itu dia sama dengan 0 untuk setiap x bilangan real ya. Jadi di sini kita diberikan sebagai solusi, sebagai rumus daripada fungsi f, misalkan fx itu sama dengan c1. Jadi fx yang diberikan adalah c1 e pangkat x, kemudian ditambah c2 e pangkat min x, kemudian ditambah c3 e pangkat 2x. Oke, ini bentuk daripada fungsi f, yaitu C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat min X ditambah C3 E pangkat 2X. Oke, selanjutnya di sini kita akan menentukan nilai daripada C1, C2 dengan C3 ya, sebagaimana prosedur pada soal nomor 1 tadi. Jadi ingat kondisinya seperti ini. Ini yang kita gunakan nanti untuk menentukan nilai C1, C2 dengan C3. Jadi pertama-tama
di sini diketahui bahwa nilai daripada fungsi f dx sama dengan 1 sama dengan 0. Nah, dari situ kita mendapatkan persamaan pertama. Berarti jika di sini kita ganti dengan 1, maka hasilnya f1 sama dengan 0. Ruas kanan semua x kita ganti dengan 1, maka hasilnya adalah c1 e pangkat 1 ya. Jadi x nya kita ganti 1 ditambah c2, x nya kita ganti 1 berarti e pangkat min 1. Jadi e di sini adalah bilangan singular ya, ditambah dengan C3 E pangkat 2 kali 1 berarti E pangkat 2. Ini persamaan pertama. Selanjutnya kita gunakan ini yang melibatkan turunan pertama daripada fungsi F. Berarti fungsi F ini terlebih dahulu kita turunkan terhadap X. Jadi E paksan X sama dengan C1 E pangkat X, turunannya adalah E pangkat X, turunannya adalah E pangkat X. Berarti C1 E pangkat X. Jadi teman-teman ingat bagaimana menurunkan bentuk singular ya. Selanjutnya pada bagian yang kedua di sini E pangkat minus X, berarti turunannya pertama pangkatnya kita turunkan, hasilnya adalah min 1, berarti min di sana ada C2, selanjutnya dikali dengan minus X ya. Jadi min 1 di sini itu sebagai tanda negatif, ini tanda kurang, ini itu merupakan turunan dari pangkat E ini yaitu min X. Turunan min X adalah min 1, kita kalikan ke depannya sebagai turunannya, dia sama dengan min C2, lalu ditambah sama dengan bentuk yang kedua di sini E pangkat 2X. Pertama 2X nya kita turunkan, hasilnya adalah 2, kita kalikan dengan C3 lalu dikali kembali dengan singularnya. Jadi turunan pangkat dikali dengan singularnya, itu aturan dalam menurunkan bentuk singular. Jadi ini sebagai turunan pertama daripada fungsi F. Selanjutnya kita gunakan kondisi ini, ketika X nya 1 maka dia nilainya 0. Berarti di sini kita ganti S nya 1, maka nilai E paksan 1 sama dengan 0. Ruas kanan semua X kita ganti dengan 1. Batasinya adalah C1E dikurang C2E pangkat min 1 ditambah 2 C3 E pangkat 2 kali 1 berarti E pangkat 2. Jadi ini persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita gunakan lagi ini sebagai turunan keduanya, bahwa E paksan aksen 1 sama dengan 0. Oke, jadi kita terlebih dahulu kita tentukan turunan kedua daripada F. Berarti bentuk ini kita turunkan lagi, itu menghasilkan turunan kedua daripada fungsi F. Oke, ini kita turunkan E pangkat X, turunannya adalah E pangkat X sendiri. Kemudian bentuk ini kita turunkan lagi, ini minus X, turunannya adalah 1, ketemu dengan ini berarti sudah plus C2 E pangkat minus X. Kemudian bentuk yang kedua ditambah ya, E pangkat 2X kita turunkan, pertama 2X kita turunkan, hasilnya 4, kalikan dengan 2 ini, X 2 pangkat X turunannya adalah 2, dikalikan dengan ini berarti dia menjadi 4, lalu C3, kemudian E pangkat 2X nya tetap kita tulis ya. Jadi ini sebagai turunan kedua daripada fungsi F. Selanjutnya kita gunakan nilai awal, bahwa ketika S nya 1 maka nilai turunan kedua sama dengan 0. Ruas kanan semua X kita ganti dengan 1, berarti C1 E pangkat X pangkat 1 ya, ditambah C2 E pangkat min 1 ditambah 4 C3 E pangkat 2 kali 1 berarti E pangkat 2. Oke, nah di sini kita peroleh 3 persamaan di mana dapat kita lakukan untuk menentukan nilai C1 dengan C2 dan C3. Pertama-tama perhatikan persamaan pertama dengan persamaan ketiga, itu dua suku pertamanya sama ya. Untuk ruas kanannya C1E ini ada, C2E pangkat min 1 di sini juga C2E pangkat min 1, sehingga jika persamaan yang ketiga dikurangkan ke persamaan pertama ini, maka nanti 0 dikurang 0 dia sama dengan 0 ya. Jadi kita tuliskan sini sama dengan, nah ruas kanan kita kurangkan ke atas, berarti ini kurang ini 0, C2 E pangkat min 1 dikurang ini juga 0, berarti tersisa ini kurang ini, hasilnya adalah 4C3 E pangkat 2 dikurang C3 E pangkat 2, hasilnya adalah 3C3 E pangkat 2. Nah ini yang kita peroleh ya, setelah persamaan ketiga dikurangkan dengan persamaan pertama, ini yang kita peroleh. Nah dari sini nilai E pangkat 2 itu tidak mungkin 0. Di sini juga ada 3, di mana hasil perkaliannya dia sama dengan 0. Artinya dari sini agar hasil perkaliannya sama dengan 0, maka C3 lah
yang nilainya dia sama dengan 0. Jadi sama saja, masing-masing ruas dari bentuk ini kita bagi dengan 3 dikali E pangkat 2 sehingga menghasilkan bahwa C3 sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya untuk C3 sama dengan 0 kita substitusi pada persamaan, kita substitusi pada persamaan 1 dengan persamaan 2. Boleh pada kita substitusi pada persamaan 2 dengan persamaan 3. Jadi misalkan kita substitusi pada persamaan pertama, maka jadi kita ganti C3 sama dengan 0 dari sini, maka kita peroleh C1E ditambah C2E pangkat min 1 ini sama dengan 0. Jadi untuk bagian ini karena C3-nya 0 maka dia hilang. Selanjutnya kita substitusi pada persamaan yang kedua. Kita tulis terlebih dahulu bagian ini ya. Jadi C1E dikurang C2E pangkat min 1. Bagian ini dia 0 karena C3-nya 0. Nah, ini dia sama dengan 0. Oke, bentuk ini yang kita peroleh. Kita dapat operasikan ya. Misalkan kita jumlahkan, berarti ini ketemu. Berarti 2 kali C1E. Bagian ini ketika dijumlah hasilnya 0. Nah, ini sama dengan 0. Nah, sama di sini 2 dikali C1 dikali E. 2 E-nya tidak mungkin hasilnya 0. Dikali 2 juga tidak mungkin hasilnya 0. Ya, sehingga karena hasil perkaliannya adalah 0, maka C1 haruslah dia sama dengan 0. Ya, sama saja masing-masing ruas dari bentuk ini kita bagi dengan 2E sehingga diperoleh bahwa C1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk C1 sama dengan 0, berarti dari sini kita peroleh karena C1-nya 0, kita bisa substitusi ke bentuk ini. C1-nya 0 berarti ini 0 ya, berarti kita peroleh ini bahwa C2 dikali E pangkat min 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh bahwa C2 juga sama dengan 0 ya. Karena E pangkat min 1 tidak mungkin 0, berarti yang harus 0 adalah C2. Nah, di sini kita melihat bahwa baik nilai C1, C2 maupun C3 itu semuanya 0. Maka dapat disimpulkan jika kita substitusi nilai C1, C2 dengan C3 pada bentuk F di atas, maka kita peroleh bahwa rumus daripada fx itu sama dengan 0 dikali E pangkat x ditambah 0 dikali E pangkat min x ditambah 0 dikali E pangkat x. Itu dia sama dengan 0. Nah, ini dia berlaku untuk setiap karena interval yang diberikan adalah interval bilangan real secara keseluruhan ya. Jadi ini berlaku untuk setiap x bilangan real ya. Jadi kita dapat melihat di sini kedua contoh ini bahwa ketika fungsi f itu sebagai solusi atau penyelesaian daripada suatu persamaan diferensial yang memenuhi kondisi seperti ini, bahwa nilai fungsi tersebut di S0 sama dengan 0, nilai turunan pertamanya di S0 sama dengan 0, begitupun nilai di turunan keduanya di S0 sama dengan 0. Dalam hal ini yang kita ambil adalah S0 nya sama dengan 1 ya. Nah, jika dia memenuhi kondisi seperti ini, maka dapat dipastikan bahwa fungsi tersebut dia bernilai 0 untuk setiap x dalam interval yang diberikan. Nah, di sini kita menunjukkan contohnya bahwa fungsi f yang diperoleh itu dia sama dengan 0 untuk setiap x bilangan real. Oke, jadi itu sebagai contoh yang kedua, dan contoh yang terakhir ya mengenai teorem akibat. Jadi sekian untuk bagian ini mengenai teori dasar dari persamaan diferensial linear ordn ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai persamaan diferensial homogen ordn secara khusus. Sekian.